Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dengan tiga nikmat ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat bersama-sama kita laksanakan di dalam masjid ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti akan aku tambahkan kepada kalian, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Berapa banyak orang di luar sana yang mereka mempunyai nikmat sehat, namun mereka tidak mempunyai nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga mereka tidak dapat berkumpul bersama kita di dalam masjid ini. Salawat serta salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga tetap dicurahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau berikan kepada kita syafaatnya nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu sifat dan sikap utama yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah sikap ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata bahasa Arab akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang berarti memurnikan, menjernihkan. Jadi ikhlas adalah suatu sikap akan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beramal, oleh orang yang beribadah, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah tanpa menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah dengan ikhlas, sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka itu disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dalam keadaan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah karena Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, illa liya'budun, melainkan beribadah kepada-Aku. Namun Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ada tambahan perintah Allah, yaitu berbuat ikhlas. Karena tanpa ikhlas, ibadah, amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhah." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, melainkan amal itu diniatkan karena ikhlas, wa batagha bihi wajhah, dan mencari keridhaannya. Orang yang beramal dengan keikhlasan, mereka tidak ingin dipuji oleh orang lain, mereka
dicela oleh orang lain. Tetapi jika mereka menginginkan pujian, jika mereka takut dicela oleh orang lain, maka itu bukanlah keikhlasan, melainkan sifat riya. Apa itu riya? Riya itu adalah iradatun naf'id dunya minal makhluqi bi'amalil akhirah. Menginginkan manfaat dunia, menginginkan kebahagiaan dunia dari seorang makhluk dengan mengerjakan amalan-amalan akhirat, dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, karena ia menyekutukan Allah dengan seorang makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula memberikan mudarat kepadanya. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sangat khawatir tentang sifat riya ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku khawatirkan kepada kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, apa itu ya Rasulullah? Yaitu riya, mempertontonkan amal kebaikan kepada orang lain supaya dipuji oleh orang lain dan takut dicela oleh orang lain. Bagaimana contohnya seseorang yang ingin dipuji oleh orang lain? Ketika ia berada dalam keadaan sendiri, ia hanya melakukan suatu ibadah dengan sekedarnya. Namun apabila mereka berada dalam keadaan bersama orang lain, mereka melaksanakan suatu ibadah tersebut dengan sangat sempurna, sehingga ibadah tersebut menjadi sempurna di hadapan orang lain. Maka ini adalah perbuatan orang-orang yang riya, termasuk juga oleh orang-orang yang munafik dan takut dicela. Seperti ibadah haji, ada orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai kesanggupan, mempunyai kelebihan untuk melaksanakan, untuk menunaikan ibadah haji, namun ia enggan untuk melakukannya. Namun datang celaan dari orang lain, lalu ia menunaikan ibadah haji tersebut, tapi ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak ikhlas, karena ia didorong oleh celaan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 145 dan 146 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu fid darkil asfali minan nar, ditempatkan di tingkatan yang paling bawah di api neraka. Walan tajid lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Illa alladziina tabu, melainkan orang-orang yang mereka bertaubat, wa aslahu, memperbaiki diri, wa aqsamu billah, dan berpegang teguh dengan agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan orang yang ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka akan dikelompokkan bersama orang-orang yang beriman. Wasawfa yu'til mu'minina ajran 'azima, dan kelak di akhirat Allah datangkan kepada mereka pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik itu, siapa orang-orang munafik? Kata munafik berasal dari kata nifaq yang artinya dua lubang tikus. Artinya yang satu untuk masuk, yang satu untuk keluar. Begitulah orang munafik. Mereka mempunyai dua wajah, yang satu wajah yang baik, yang kedua wajah yang buruk. Ketika mereka bersama orang beriman, mereka katakan, amanna, kami beriman kepada kalian. Ketika mereka bersama kelompok mereka, mereka katakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Dan Allah katakan, mereka ditempatkan di tempat yang paling bawah di api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 146-nya Allah jelaskan bahwa sebagaimana kita melakukan misalnya kemunafikan, kefasikan, itu bisa kita tutupi jika kita bertaubat, jika kita memperbaiki diri kita, berpegang teguh dengan agama Allah, dan berbuat ikhlas dalam menjalankan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika kita ingin menutupi kesalahan kita, yaitu dengan bertaubat. Karena setiap manusia, kata Nabi, mereka selalu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat adalah orang yang menyesali perbuatannya karena ia tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan itu salah, lalu ia membuktikan bahwa ia benar-benar bertaubat dengan melakukan amal soleh. Itu yang pertama.
bersama. Yang kedua, fa'intahu waslahu, memperbaiki diri mereka, menjadikan diri mereka dari yang buruk menjadi yang baik, menjadikan dari yang baik menjadi lebih baik, maka itulah orang yang beruntung. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik pada hari ini dibandingkan hari kemarin, dan orang yang merugi adalah orang yang sama hari ini dengan hari yang kemarin, dan orang yang tercela adalah orang yang buruk hari ini dibandingkan hari kemarin. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, apakah kita telah melakukan hal yang benar atau tidak. Jika belum, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang baik dan tinggalkan amalan-amalan yang buruk. Yang ketiga, waqasamu billahi, berpegang teguh dengan agama Allah. Jika kita telah berpegang teguh dengan agama Allah, maka syaitan pun tidak akan mampu untuk mengganggu kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas menjalankan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ikhlas kita beramal, maka amal itu akan menjadi sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Jika kita telah melakukan empat hal ini, walaupun kita sebelumnya melakukan kesalahan, walaupun kita sebelumnya melakukan kezaliman, maka kita akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Jika mereka telah berkumpul bersama orang-orang beriman, maka Allah datangkan kepada mereka ajran 'azima, pahala yang besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-cirinya orang yang ikhlas adalah yang pertama, mempunyai semangat yang tinggi dan gairah yang luar biasa ketika ia beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia beramal, ketika ia beribadah, semangatnya tidak akan kendor walaupun orang lain melihatnya maupun tidak dilihatnya, karena ia yakin bahawa Allah melihatnya melakukan amalan yang baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mempunyai ibadah yang ia lakukan secara rahasia lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang ia lakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, ciri-ciri orang ikhlas itu adalah ia bersegera dalam melakukan amal saleh, karena ia yakin dengan bersegera melakukan amal saleh ia mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, orang-orang yang berikhlas dalam beramal itu, mereka tidak mengungkit-ungkit ibadahnya, tidak menyebut-nyebut kebaikannya di depan orang lain, karena ia tahu jika ia mengungkit, menyebut-nyebut amalannya di depan orang lain, maka ia akan berbuat riya, sehingga amal dan ibadah yang ia lakukan akan menjadi sirna dan gugur dan tidak berguna bagi dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana fil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi." Barang siapa yang tujuan utamanya hidup di dunia ini adalah akhirat, Allah jadikan di hatinya itu kelapangan, rasa puas dalam hatinya, dan Allah lapangkan semua potensi yang ia miliki, dan dunia akan datang sendirinya kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah dan tujuan akhirat kita, maka dunia pun akan datang sendirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan, dikaruniakan sikap ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah, karena tanpa ikhlas amal kita akan menjadi sia-sia, dan kita berdoa pula kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya yang dapat menggugurkan amal dan ibadah kita yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسبية الصف من كمال الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.